Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Piye kabare awakmu kabeh dina iki? Wis tak dongakne sing lagi nonton channel kuwi dina iki tak dongakne sehat seger waras lur ya. Rezekine lancar lah pokoknya ya. Dina iki aku lagi ning Kutha Gangsan lur ya. Iki posisi aku lagi ning taman iki. Isuk banget sih ning kene yo hawane sik enak sik sejuk pokoke ya. Aku mung teko kene iki sekitar jam 8 lur ya ning stasiun Gangsan langsung moro rene. Dina iki aku arep gawe konten sing beda ora kaya ndek-ndek ini. Nek ndek-ndek kan videoku sadurunge yo OTW lur ya mak-maku. Dina iki aku arep gawe konten sing beda yaiku aku arep Q&A. Aku ning kene mestine yo ora dhewe, aku ning kene karo pacarku. Halo lur, apa kabar kalian semua? Dino iki pokoknya aku arep tanya jawab karo pacarku masalah tentang gawean, tentang yo masalah seputar suka duka ning kene iki apa selama dhek ning kene gawe awakmu kabeh sing pengen ngerti kaya piye Q&A ku dina iki. Wis pokoke tonton terus channel aku sampai mari yo lur yo, oke? Dehiho Channel. Oke, langsung aja yo Q&A dina iki aku mulai. Pertanyaan sing tak ajukan nomor 1. Saurunge ning Taiwan yo. Awakmu kerja ning ndi to, Nduk? Di Malaysia. Ning Malaysia? Ning Malaysia iki tahun piro? Tahun 2013 ya? 2013. Berarti lulus sekolah? Lulus Ya sekolah lulus sekolah aku langsung di Malaysia. Di Malaysia. Lewat sekolahan berarti ya? Iya. Di Malaysia, berapa tahun sih kontrak di Malaysia itu kerjanya? 2 tahun. Kerja 2 tahun. Jadi aku umur 12 tahun di cilik wis kerja. Oh. Berarti lulus sekolah itu enggak maksudnya orang ning omah dhisik pirang tahun ngono enggak? Langsung merantau. Langsung merantau. Aku pengen takon ning Malaysia iki. Gaji di Malaysia berapa sih? Zaman dulu gajinya yo 4 jutaan ya, mungkin kalau sekarang udah mencapai 6 juta. 4 juta itu UMK-nya ya, belum termasuk lembur kan? Udah lembur. Udah termasuk lembur. Ya, kalau enggak lembur 3 juta kayak gitu. Tahun 2013. Zaman segitu masih sedikit banget ya di Malaysia. Sekarang di Taiwan, kenapa milih negara Taiwan tujuan berikutnya untuk bekerja? Kenapa enggak negara Amerika, Jepang, atau Korea? Kenapa milih Taiwan? Yo, aku mau cari pengalaman Taiwan, terus juga kan lihat tetangga-tangga semua pada kerja di Taiwan, terus lihat mereka kan pada sukses gitu kan. Makanya aku juga pengen sukses kayak mereka semua. Tapi kenyataannya tuh memang bener, di Taiwan tuh selain gajinya yang banyak, juga di sini tuh banyak teman, terus juga pokoknya banyak pengalaman lah. Kan aku kan jaga orang tua ya, jadinya kan ya kita juga lebih ke pengalaman. Kalau di Malaysia kan aku di pabrik, jadi kan pengalamannya mungkin lebih sedikit. Ya. Oh, intinya ingin cari pengalaman baru ngono lur ya. Intine. Ning Taiwan, saiki ning Taiwan kerja ning Taiwan seberang tahun awakmu? 4 tahun menuju 5 tahun. Wah, ya terus masuk suwi ya lur ya. Aku ning Taiwan nek ning kene 2 tahun urung genep. 2 tahunku ning kene sik sasi 12 sok wulan ngarep iki ya. Tahun depan 5 tahun kan.
Iya tahun depan. Biyen ki anu lho, budale dhisik pacarku iki tinimbang aku. Pacarku ki budal wis enek pirang tahun ya terus 3 tahun. wis 3 tahun aku lagi budal saka PT. Terus pertanyaan selanjutnya awakmu biyen lewat PT mana? Aku lewat PT CKS Malang. CKS Malang. Citra Karya Sejati. Biyen itu. Kamu ambil di PT CKS Malang ya tadi ya? Iya. PT CKS Malang itu kamu ambil pekerjaan apa di situ? Aku jaga orang tua ya, tapi bukan PRT. Aku kerjanya tuh sebetulnya tuh di panti jompo. Jadi jaga banyak orang tua, bukan jaga satu orang tua enggak. Kalau satu orang itu bisa jaga sampai 12. Kalau pagi lo ya, kadang yo 15 kan nggak pasti, itu kan tergantung pantinya juga, terus juga berapa teman-teman, misalnya tuh orang Indonesia ada berapa kayak gitu. Kalau aku di panti jompo. Untuk masalah biaya ya, pergi ke Taiwan mengambil pekerjaan panti jompo itu dulu itu biaya kamu masuk PT untuk pendaftaran ke Taiwan itu berapa? Jadi aku bayar 22 juta. 22 juta itu kalau di panti itu ada potongan nggak sih? Bayar segitu udah cash atau masih nyicil gitu? Bayar segitu kan di PT-nya 22 juta. Ya masih ada potongan selama 10 bulan zaman dulu itu. Jadinya enggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan bayar 15 juta potongan 6 bulan kayak gitu. Jadi lebih enak sekarang daripada dulu kayak gitu loh. Tapi kan sebetulnya itu kan setiap orang kan nggak sama ya, karena mungkin aku kan lewat PL, jadinya aku nggak tahu berapa sih masuk ke PT itu untuk proses panti jompo. Mending aku saranin kalau kalian semua pengen ke Taiwan, jangan daftar ke PL, langsung aja ke PT, karena nanti takutnya kalian dibohongin. Aku kan bukan bilang PL ku bohongin aku apa enggak ya, aku nggak bilang gitu, tapi semua kan berbeda-beda. Kalian juga nanti tahu sendiri lah. Pokoknya aku kalau kalian pengen ke Taiwan mending langsung ke PT aja. Daftar dhewe lho ngono pokoknya, rasa Ya, lewat daftar sopo-sopo dhewe. langsung datang ke PT, langsung tanya ke pihak yang ngurusi TKW TKI itu ya. Nah, yang saya pengen tahu, teman-teman juga pastinya merasakan ya suka duka itu kan ya pasti kan berbeda-beda setiap orang kan. Yang ini kan saya lagi sama pacar saya, yang saya mau ulas kan suka dukanya kerja di panti jompo itu ya. Oke, dari dukanya dulu lah, masalah suka itu nanti. Yang saya tanyakan ini masalah dukanya dulu. Duka kerja di panti jompo itu apa sih? Nggak enaknya gitu. Kalau kita kerja di panti jompo itu kan pastinya kan menjaga orang tua ya. Jadi kita juga harus sabar. Terus juga kita nggak boleh seenaknya sendiri. Maksudnya masa kalau apa pasien itu kayak gimana kan kita juga harus bisa sabar. Karena di panti jompo tuh banyak sekali pasien itu nggak sama. Misalnya satu itu dia sakit apa, satu lagi dia gila lah apalah. Di panti jompo itu juga kita harus angkat-angkat, mandiin dia, ganti popok semua. Jadi kalau kerja di panti jompo bener-bener harus niat. Juga nggak boleh nggak boleh jijik ya. Kan kita kan ganti popok apa semua itu kita loh, bukan dipikir di panti jompo tuh enak gini-gini. Nggak ada di panti jompo tuh enak. Kita mau libur aja susah loh di panti jompo. Karena kan nanti kalau kita libur siapa yang jaga pasien kita? Kalau orangnya nggak cukup juga. Jadi kita harus terpaksa sabar. Pokoknya intinya harus sabar, niat, telaten. Terus juga kalau ya lumrah ya, kalau kita kadang marah ya, kita lumrah, kita kan manusia, pasti punya sabar kan, ada batasannya. Jadi kita sudah tahu ya dukanya itu apa ya kerja di panti jompo. Sekarang sukanya ini pastinya menarik ya untuk kita ulas. Sukanya itu apa kerja di panti jompo itu? kalau sukanya kan di panti jompo kan pasti banyak teman. Kalau kita kerja itu nomor satu tuh kita harus punya teman. Karena kan pertama kali kita datang kita nggak bisa loh bahasa Mandarin. Terus juga kita nggak bisa ngomong kayak gitu kan. Tapi setelah kita menjalannya semua sampai 3 bulan, mungkin ya kalau aku tuh 3 bulan udah bisa ngomong. Karena di sana itu kan ada yang jaga orang yang bisa jalan juga, ada yang bisa ngomong.
nggak semua yang aku jaga tuh bisa ngomong. Terus sukanya juga kalau libur kan kita bisa jalan-jalan. Ekspor Taiwan tuh kayak gimana sih, Taiwan tuh di daerah Kaohsiung tuh apa aja yang paling bagus-bagus kayak gitu. Ya sukanya juga dapat gaji ya pastinya ya, semua orang pasti suka dapat gaji. Terus juga bisa ketemu, pastinya bisa ketemu orang yang kita sayangi ya. Kalau ada pacar ya bisa ketemu pacar, juga bisa ketemu suami. Pokoknya kalian semua yang pengen ke panti harus benar-benar niat dari rumah. Intinya kalian niat kalau kalian bisa sukses, itu aja. Apapun pekerjaannya ya harus kita lakukan dengan ikhlas. Ya, karena apa ya teman-teman, namanya orang kerja di luar negeri kan memang butuh fisik, mental itu kan harus dipersiapkan ya. Jangan sampai aku pengen seperti mereka kerja di luar negeri sukses. Kamu niat itu harus benar-benar. Kalau kamu niat nggak benar-benar nanti udah terjun ke dunia kerja di sini di panti jompo kayak pacar saya ini, terus nggak kuat, nggak betah, nggak kerasan, nanti kamu yang repot. Mestinya nanti kamu minta pulang atau minta pindah kemana, repot kamu. Makanya harus dipersiapin untuk teman-teman yang ada di Indonesia ya. Yang mau kerja di luar negeri itu kamu harus persiapin bener-bener niat tekad kamu itu gitu ya. Kamu harus punya tujuan, jangan punya kemauan pengen ke sana karena kerja di luar negeri itu enak, nggak semuanya enak. Kerja di luar negeri itu juga butuh perjuangan yang keras, Lur. Betul. Butuh pengorbanan, butuh apa itu kesiapan. Soalnya di sini tuh ya kadang ya kita nggak semuanya orang di sini itu ada yang baik. Iya. Makanya harus dipersiapin benar-benar gitu. Oke, suka dukanya tadi udah kita ulas dan kalian tentunya pastinya sudah tahu ya gimana tadi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke di panti jompo itu gajinya berapa sih? Ini yang gaji yang belum lembur ya. Iya. Ini cuma gaji pokoknya aja itu mencapai berapa? Kalau gaji pokok kan semua rata-rata sama ya, panti jompo sama pabrik 23.800 ya, sekitar segitu. Tapi kalau masalah lembur kan kita udah beda ya. Terus juga kalau panti kan liburnya juga nggak banyak, 1 bulan tuh bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, kan tergantung. Maksudnya tergantung panti sendiri, pantinya itu sendiri. Kalau orangnya banyak mungkin bisa lebih banyak kayak gitu. Tapi kalau aku sih nggak mematok ya, berapapun itu ya aku selalu bersyukur pada Tuhan, karena menurut aku kalau kita di Indonesia pun kita nggak mungkin bisa dapat segitu. Ini pastinya sudah bener-bener menurut aku cukup lah untuk kebutuhan ya, untuk ditabung, untuk memberikan kepada orang tua, semua itu sudah cukup ya. 23.800 NT itu berapa juta itu? Itu kan tinggal, kalau sekarang kan dolarnya kan 500, tinggal dikalikan 500.000 aja. 1.000-nya itu 500.000. Mungkin bisa sampai 13 juta ya, mungkin kalau itu 23.800. Ya kalau kursnya naik ya, kalau kursnya kan ya, lihat terus dulu. Kalau kursnya tinggi ya semakin tinggi, kalau kursnya rendah ya semakin rendah. Gaji 23.800 itu kan belum termasuk lembur ya. Pastinya ada gajian yang apa itu lebih tinggi lagi kalau ada lemburannya banyak. Yang ingin saya pengen tahu ya, kalau gaji lemburanmu banyak itu 1 bulan gaji tertinggi selama kamu kerja di sini hampir 5 tahun, itu gaji tertinggi yang kamu capai itu berapa 1 bulan ya? Kalau lemburnya banyak. Kalau enggak biasanya gajinya 30, 32 kayak gitu. Tapi kalau nerima 23.800 real ya itu aku belum pernah. Karena kan mungkin lemburannya tuh banyak atau apa ya, karena kan di situ juga dijelaskan seribasnya juga ada gitu. Tapi kalau 23.800 itu zaman dulu, zaman aku paling tinggi ya, 23 itu zaman aku di sini dapat 2 tahun. Dapat 2 tahun? Iya, itu gaji paling tinggi 23 zaman itu ya, kalau di panti aku. Tapi kalau sekarang itu sudah banyak perubahan ya. Ini adalah pertanyaan yang bisa menginspirasi untuk teman-teman semuanya ya. Kamu selama kerja 5 tahun, hampir 5 tahun di sini ya, pastinya kan kamu sudah punya tabungan. Pencapaian yang sudah kamu raih dalam kerja 5 tahun, bisa dikatakan cita-cita atau tujuan kamu yang sudah terwujud selama 5 tahun itu apa? Kalau aku
paling terbesar dalam hidup aku tuh, aku bahagia itu aku bisa bikin rumah, tapi itu untuk kedua orang tuaku ya, rumah impian yang mereka inginkan. Nanti kan kita kedepannya nggak tahu ya kita mau seperti apa lagi, tapi ya ini untuk kesenangan mereka. Aku pokoknya bekerja di sini hanya untuk mereka, untuk menyenangkan mereka, membahagiakan mereka, dan juga ingin mengangkat derajat mereka agar sama ya. Ya ngono kuwi lur ya, intine iki wong nyambut gawe iki sementing iki nomor siji wong tuwek. Wong tuwek kudu disenengne. Sapa wae sing gelem nyenengke wong tuwek besok kowe rabi ndek anake bakal disenengne anakmu besok. Wis pokoke pinter-pinter lah. Kowe kudu pinter-pinter bahagiane wong tuamu. Ya koyo ngene iki jerih payahmu wis gawe wong tuamu. Sapa meneh nek gak wong tuamu. Planning ke depan iki awakmu apa duwe rencana apa? Saya kan kerja 5 tahun, gajinya gede ya, saulahan wis iso nabung, iso tuku iki, iso tuku iki. Saiki planningmu ke depan, kamu punya rencana apa? Pengen menikah. Apa? Kamu pengen menikah? Menikah denganku. Bocah pengen rabi lur. Iki jane pengen rabi karo sapa sih? You and me, a spark of fire. On the road, we're going fast. Then the sun. Pokoknya dungakne ae lur ya. Aku mbek pacarku iki pokoknya di planning besok lek di Bali ya. Intine dhewe arep rabi ning omah lur ya. Soalnya dhewe iki sejalane hubungan wis suwe banget. Ning kene iki ya pokoke meh 10 tahun. Lagi iki aku wani nembung bocah ning wong tuane. Wis pokoke dungakne ae sing terbaik gawe dhewe lur. Sampai acarane besok iki supaya lancar kabeh lur ya. Amin. Ya wis ngono ae lur ya. Iki akhir saka Q&A ku karo pacarku dino iki. Gawe awakmu kabeh sing lagi nonton channelku mau lur ya, tak dongakne pokoke seger waras, rezekine lancar. Amin. Sing urung nyambut gawe ning omah ya muga-muga tak oleh gawean lur ya. Wis pokoke jenenge manusa ya padha-padha dongakne. Terus semangat pokoke aja sampai nyerah, sampai sukses kudune lur ya. Aja lali sing urung subscribe channelku, subscribe channelku lur ya, caranya gampang kok, tinggal klik subscribe. Kayak kamu kabeh sing pengen like, share, monggo mawon, komentar ya monggo mawon. Ya wis ngono ae video saka aku, ketemu ning video-videoku selanjutnya lur ya. Ya wis ngono ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Matur suwun. Bye.